jiwanya melangkah dalam satu cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Tambarjo, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Tambarjo, Bunda Anta, Ibu dari TK dan Wanita Tambarjo yang kami hormati. Pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di gedung SDN 1 Tambarjo dalam rangka diseminasi berbentuk baik modul 1.4 budaya positif program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pulau Mati. Bersama saya Guru Agus Sama SPI dari SDN 1 Tambarjo. Tanpa ada alangan suara apapun, sebetulnya suara serta salam semoga tetap perjuangkan keharibaan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya besok di dunia kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, di sini saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11 akan berbagi praktik baik modul 1.4 budaya positif, yaitu tentang pendidikan saya selama mengikuti guru penggerak dari modul 1. Sekarang sesi berbagi. Lanjut. Sebelum kita memasuki modul budaya positif, kita pantun dulu ya. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar mandir. Kami ucapkan selamat datang, terima kasih telah berkenan hadir. Kenalan yuk. Kita kenalkan ini fasilitator saya dari kelas 319, yaitu Ibu Yuni. Beliau dari Malang. Yang kedua, pengajar praktek kelas 317A, yaitu Ibu Zeti Kusminda. Beliau dari SD 1 Kesatria Pulau Mati. Ibu, pada hari ini kita sudah belajar sama anak-anak dari pagi sampai siang. Ayo kita persiapkan otot-otot kita ya. Nah, tadi sudah ada yang istirahat, ada yang tidur. Sekarang kita gerak-gerakan dulu. Nah, kita senam aja ya. Ayo Bapak Ibu Guru, kita SBK dahulu untuk menekan. Siap, berdiri semuanya. Ayo. Yeah.
Alhamdulillah hari ini kita sudah semangat lagi. Tadinya saya juga yang ngantuk ya Bu ya. Sekarang masih semangat lagi. Kita memasuki filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mungkin semuanya sudah tidak asing lagi mendengar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Akan tetapi kita buka dulu ya. Kita perhatikan bersama. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Itu adalah pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan, bukan tuntutan ya, terhadap segala kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun di sini nilai-nilai dari guru penggerak yaitu: 1. Berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovasi. Peran guru penggerak: 1. Kita sebagai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, coach bagi guru lain. Yang ketiga, pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang kelima, penggerak komunitas praktisi. Kita sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus menuntun anak ya. Menuntun anak tidak harus menuntut, kita harus menuntun, memfasilitasi biar pendidikan berpihak kepada anak. Dan kita yang lain. Adapun peran guru penggerak, pemimpin pembelajaran maksudnya menyusun pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kebutuhan siswa. Apa yang dibutuhkan siswa itu kita harus bisa menyusun pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain, memberikan bimbingan atau pendampingan ke rekan guru untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, yaitu bekerja sama untuk mencari solusi dari permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran
bekerja sama dengan guru untuk melakukan kegiatan proyek pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Kita harus mewujudkan murid bisa menjadi pemimpin, yaitu dalam pembelajaran mendesain sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, sehingga siswa bisa belajar dengan menyenangkan. Siswa akan aktif dalam pembelajaran sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Sebagai guru hanya menuntun siswa untuk pembelajaran di kelas. Yang kelima, menggerakkan komunitas partisi. Dengan mengaktifkan komunitas belajar di sekolah, di mana guru mendesiminasikan hal baru yang didapat di setiap mengikuti pelatihan atau workshop, berkolaborasi dengan mereka untuk membagikan praktek baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran sehingga bisa dijadikan referensi rekan di sekolah. Bapak Ibu guru yang kami hormati, mewujudkan siswa yang kreatif, cerdas, berakhlak mulia, inovasi memiliki profil pelajar Pancasila yang siap menghadapi perkembangan zaman. Itu visi dari saya. Semoga semuanya sudah dapat diterapkan di SD kita. Ya, alhamdulillah semuanya sudah bisa diterapkan. Contohnya lanjut Bu. Bapak Ibu guru yang kami hormati, poin-poin penting Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan ilham. Filosofi Ki Hajar Dewantara ini mengingatkan kepada kita sebagai pendidik bahwasanya pendidikan anak sejatinya menuntun anak pada kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Contoh budaya positif yang telah kita terapkan, sebenarnya itu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara itu sudah kita terapkan dari di sekolah kita, mulai dari jenjang TK maupun SD. Seperti contohnya ini di jenjang TK, adik TK sudah ada budaya positif. Contoh kita apa itu, gerakan untuk melatih kedisiplinan sebelum sholat, mengajar wudu, ya, yang pertama wudu itu juga budaya positif. Terus kita latih anak-anak untuk belajar sholat, belajar mandiri, ya. Terus itu proyeknya kita sudah praktek membuat kue atau gorengan, ya, popok nugget itu, ya. Selain itu budaya positif kita ada kolaborasi dan bermain bersama teman-temannya. Itu juga kebiasaan setiap hari di sekolah sudah diterapkan di sekolah kita. Yang ini di SDN kita, SDN 1 Lampung, anak-anak bisa bermain bersama, berkolaborasi. Dan ini juga sudah kita terapkan budaya positif di SD kita, belajar bersama, terus sholat juga. Itu yang sesuai kodrat zaman. Kita sudah belajar IT, ya, untuk kelas 3, kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah ada pendidikan yang berbasis komputer, ya. Contohnya kita kelas 5 sedang mengikuti UNBK, Ibu, ya, UNBK. Terus yang itu contoh ketika kita melakukan Olimpiade PAI juga memakai teknologi informasi sesuai dengan kodrat zaman.
Semuanya di SD kita sebenarnya sudah ada, Bu, sudah diterapkan budaya positif yang sesuai kodrat alam maupun kodrat zaman. Bu? Oh, iya, itu contohnya yang sesuai kodrat zaman. Lanjut. Ya. Sekarang kita baru ke budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima hukuman, konsekuensi, dan restitusi, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. 1. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, pada kali ini kita ada kegiatan, yaitu melakukan kegiatan Dongalah Buka. Coba saya minta untuk keikhlasan panjenengan maju ke depan ya, sebagai yang A dan sebagai yang B ya, teman yang A dan teman yang B. Gini, tugas A Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tolong maju ke depan yang sebagai A. Ayo, monggo. Sudah? Dia apa bungkong, kok bungkung, monggo. Ayo. Terima kasih, bungkung. Ya. Iya, untuk yang B, tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, nah itu boleh ya, nanti yang B boleh membujuk, menghardik, menghardik tidak boleh. Mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, ibu-ibu tidak gelitik ya. Bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Coba yang B, tolong siapa yang mau maju ke depan? Monggo, berdiri. Oh, berdiri siap ya. Semangat, tepuk tangan untuk kita semua. Ayo, monggo. Yang A, yang apa Bu? Sudah. Begitu. Ini kan perannya seperti guru kelas 1
ini ya. Sebagai senior saya, Bu Guru kami ini. Karena saya ceritanya berdua ya. Berikut, saya lihat berikut itu tangan-tangannya kok seperti membawa sesuatu bau. Bolehkah saya tahu? Boleh. Ya, kelihatan. Minjem, Bu. Nggak boleh kalau minjem. Bu, saya hanya ingin tahu apa sih sebenarnya yang ada dengan genggaman berikut. Kenapa sih kok dari tadi ditokkan di kepala sampai kawat seperti itu, Bu? Boleh tahu nggak, Bu? Rahasia. Saya janji saya nggak akan meminta. Saya nggak akan meminta, Bu. Saya ingin tahu saja apa, walaupun itu sangat berharga bagi Ibu itu. Saya janji saya tidak akan memintanya, Bu. Boleh ya, Bu ya. Saya saja, teman-teman nggak usah diberitahu, Bu. Benar nggak boleh. Tetap nggak boleh. Oke, sih. Walaupun Besti panggang nggak boleh. Untuk jawab seperti itu saya semakin penasaran. Kira-kira apa ya isinya? Nggak boleh sama sekali, Bu. Walaupun tanya isinya saja saya nggak minta. Isinya apa? Isinya kertas. Begitu berharga. Nggak boleh sebetulnya. Setelah kegiatan ini, bagaimana kalau kita nanti ke sana berikut berapa ya? Oh, tapi ada syaratnya, Bu. Saya ingin tahu itu bisa dimasukkan di dalam pertanyaan itu. Kertas. Terus gimana, Bu? Oh, yang itu ya. Nggak mau, aku selalu aja. Itu kan banyak ini. Nggak mau. Ya sama dompetnya, Bu. Nggak mau, kurang oke. Menurut akhirnya saya menyerah. Saya tidak berhasil merayu guru kelas 6, kurang canggih ini. Sebenarnya apa itu? Coba. Bu, sebenarnya apa loh ya yang menjadi jenengan kok kuat sekali, tidak boleh dilihat Bu Riri. Kok boleh saya coba? Tolong jenengan jelaskan. Yang saya genggam tadi tulisannya anak, meskipun anakku banyak, panggang nggak oleh, tetap bersifat oleh. Ternyata anak, teman-teman. Ya Allah, iya, anak walaupun dikasih uang berapa ratus, berapa juta, berikut tetap menggenggam tangannya. Ternyata anaknya yang ditulis, ya, digenggam, tidak boleh diberikan siapapun walaupun diberi uang berapapun ya. Kuat, alhamdulillah. Terima kasih untuk Bu Iku dan Bu Riri. Ada, Bu? Sebulan kegiatan, cobalah buka tadi, kita adalah pemegang kendali kontrol atas diri kita. Hidup adalah pilihan. Kita mau memilih jalan yang kanan dan jalan ke kiri, terserah kepada masing-masing diri kita. Sehingga kita harus berusaha dengan semua tenaga membuat pilihan yang benar menuju kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Begitu juga dengan murid kita. Sebagai seorang pendidik, kita merasa mampu mengendalikan diri. Murid padahal bijak. Mereka lah yang sadar mengikuti arahan dan instruksi yang kita berikan. Iya toh, Bu? Iya toh? Murid kita kan semuanya harus ayo belajar hari ini. Kamu harus latihan hari ini, latihan cerdas cermat. Gak bisa, Bu. Ayo kamu bisa. Gak bisa, Bu. Ya, yang memegang pengendali itu hanya murid. Bu guru tidak bisa ya.
murid kita. Guru penggerak membawa perubahan. Guru Miskonsepsi tentang teori kontrol. Guru penggerak Ilusi guru mengontrol anak. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa anak. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan kita itu menurut stimulus respon itu mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita, karena pemandangan orang itu tidak sama ya dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, betul atau tidak, Bapak Ibu Guru? Iya. Hanya Anda saja yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal, kalau menurut stimulus respon, yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikir menang dan menang, dan tidak ada yang kalah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid, agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, ada pun kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan Kebutuhan dasar manusia yaitu satu, kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Itu termasuk kebebasan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang sering yang kita inginkan dari peserta didik, itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat, pemenuhan hobi, bermain, humor, antusias, dan tertawa, itu merupakan kesenangan. Yang kelima,
bertahan hidup, misalnya kesehatan, pakaian, rumah, makanan, dan keamanan itu untuk bertahan hidup. Yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Apa saja? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Itu seperti anak kita yang biasanya motivasi perilaku manusia itu anak-anak sering menghindari ketidaknyamanan dan atau hukuman sesuai motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kira-kira yang banyak dimiliki anak-anak motivasi itu apa ya? Yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan diri dari orang lain, Kenapa Bapak Ibu? Dua-duanya, iya. Motivasi ekstrinsik dua-duanya. Yang intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu sesuai yang misalnya anak-anak punya motivasi intrinsik, bakatnya yaitu belajar bahasa Indonesia yang dari motivasi sendiri, setiap hari belajar bahasa Indonesia, tidak disuruh saja sudah semangat belajar ya. Yang kelima, tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira semuanya sudah paham ya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bapak Ibu sudah kenal semuanya? Belum? Hukuman adalah bentuk sanksi yang tidak berencana, bersifat satu arah, di mana dalam konteks hukuman untuk siswa menerima hukuman tanpa suatu kesepakatan. Pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran. Yang kedua, konsekuensi adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku tindakan melanggar hukum sebagai akibat langsung dari tindakannya. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Adapun ciri-ciri hukuman, konsekuensi, restitusi yaitu kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, kamu datang terlambat, ayo sekarang lari di depan kelas 10 kali. Nah, itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis, yaitu yang tadi ya, untuk berupa fisiknya mencari lapangan sekolah sebanyak 15 kali karena dia terlambat sekolah. Kalau konsekuensi itu berencana atau disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Lanjut. Kalau restitusi pemecahan masalah melibatkan murid dalam mengambil keputusan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini tadi. Ini nanti hukuman atau konsekuensi ya. 1. Lari mengelilingi lapangan 3 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Iya, hukuman. Berdiri di depan kelas
dengan mengangkat satu kaki karena tidak mengerjakan PR. Hukuman, ya. Yang ketiga, membersihkan coretan di meja yang dibuatnya sendiri. Iya. Push up 15 kali karena lupa memakai masker. Hukuman, ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coreti. Bagaimana Bapak Ibu? Iya. Semuanya sudah paham semuanya. Yuk lanjut tuliskan. Posisi kontrol guru dalam mewujudkan budaya positif, seringkali kita melibatkan hukuman maupun pengajaran di dalamnya dengan maksud agar anak mau mengikuti pembiasaan budaya positif yang kita terapkan. Namun hal ini memiliki dampak bahwa anak akan melakukan suatu disiplin positif tersebut atas dasar menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan. Ini contohnya posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu yang kita diterapkan di sekolah tadi apa ya? Yang sebagai teman atau sebagai manajer? Implementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan bagi transformasi ekosistem pendidikan. Yang penghukum atau pembuat merasa bersalah sebagai teman atau pemantau atau manajer? Bawa perubahan. Guru penggerak. Manajer? Iya, sebagai manajer. Guru penggerak. Tergerak. Bergerak. Posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, cenderung menyakiti perasaan murid sehingga dapat menimbulkan rasa benci diri murid. Contoh, patuhi aturan saya, awas. Terus, iya Bu, nah itu posisi penghukum ya. Ayo dipatuhi, itu penghukum. Itu benar ya Bu, kita terapkan. Tidak terasa kita sudah posisi kontrol kita sebagai penghukum ya. Itu sering kita lakukan ya Bu. Ayo bersihkan, belum sampai bersihkan kamar mandi ya. Itu sering kali ya Bu kita terapkan di sekolah karena itu sebenarnya salah ya. Yang ke posisi kontrol membuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut dan memelas, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya, ibu sangat kecewa dengan kamu. Bagaimana sampai begini? Nah, terus anak sampai membuat merasa bersalah. Maafkan saya Bu. Nah, itu tadi contohnya Mas Jaman ya. Sering sekali membuat masalah ya. Terus maaf saya makan Bu. Nah, gitu. Kalau kita sebagai teman atau posisi kontrol sebagai teman, guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Contohnya gini, ayo bantu ibu ya, demi ibu ya. Siap Bu. Sekali-kali itu sebagai teman, tapi bisa berdampak negatif, ya, dan bisa berdampak positif. Negatifnya bagaimana? Jangan. Kalau kita sering dekat sekali dengan murid, membuat apa? Anak tidak mengambil malih kayak konsolnya belum tidak dijauhi malih tarik diri. Iya betul itu. Anak terlalu dekat dengan kita, menyepelekan kita, tidak
menikmati. Terus yang berdampak positif bagaimana? Coba. Apa? Anak lebih akrab dengan guru, mau terbuka dengan guru, ya tidak merasakan tekanan ketika belajar. Mendorong tumbuh kembang murid Terima secara kasih. sistem, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lain. Anak merasa nyaman, tidak ada tekanan, tapi masih bisa menghormati guru-guru ya. Itu yang positifnya dari posisi kontrol teman, sebagai teman. Lanjut. Bawa perubahan. Guru penggerak, majukan Sekarang posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contohnya, kamu tahu apa konsekuensinya, ya. Tetapi ketika Damar itu tadi tidak mengerjakan sholat duha, ya, misalnya sholat duha tidak dikerjakan pagi hari, terus langsung kamu tahu apa konsekuensinya. Iya Bu, bisa ketinggalan pelajaran dan materi yang diterapkan berhukum di kelas ketinggalan. Itu tadi seperti kata Damar. Lanjut. Kalau posisi kontrol manajer yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ibu di sini bukan bermaksud menyalahkan kamu. Mari kita cari penyelesaiannya sama-sama ya. Ayo kita pikirkan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, itu contohnya, kata-katanya. Terus lanjut anak. Iya Bu, saya tidak akan menonton bola malam-malam lagi. Saya bisa nonton siaran ulangnya di YouTube agar tidak mengantuk saat di kelas lagi Bu. Nah, itu kita sebagai control manager kita bisa menyelesaikan permasalahan anak, perselesaian murid, mempersiapkan murid untuk bisa mempertanggungjawabkan perilakunya. Ya, lanjut. Posisi kontrol manager. Nah, itu tadi. Iya, bagus. Pacar kamu sudah bisa introspeksi diri. Iya Bu. Nah, itu anak-anak menjadi sadar akan tanggung jawabnya. Itu bisa menyelesaikan masalahnya. Anak-anak juga sadar punya tanggung jawab. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Coba, ibu-ibu kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa itu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol apa? Coba lihat. Oh iya, pembuat merasa bersalah. Lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Apa? Iya, pembuku. Nah, semuanya sudah betul. Nah, posisi kontrak apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manager, coba. Oh iya, semuanya sudah paham. Posisi kontrak apakah aku? Ayolah lakukan beri bapak atau ibu. Ayo. Majukan pendidikan. Coba. Sebagai teman, sebagai besti, pinter. Ini sudah pinter. Coba lanjut.
Posisi kontrol, apakah kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Apa? Coba. Ayonya pemantau, posisi kalau pemantau. Nah, itu yang ketujuh, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dan perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Keyakinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, sedangkan peraturan dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Keyakinan kelas memiliki peran yang lebih kuat dalam memotivasi perilaku positif anak daripada peraturan kelas. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas, semuanya sudah tahu ya, semuanya sudah membuat keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, semuanya sudah buat. Coba tak baca sebentar. Mempersilahkan seluruh murid mencurahkan ide tentang peraturan yang disepakati. Ya, setiap hari mencatat semua masukan yang di kertas besar atau papan tulis. Itu semuanya sudah. Ganti kalimat negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali curahan pendapat. Yang kelima, tinjau ulang secara bersama-sama. Yang keenam, meninjau menyetujui keyakinan kelas dan menandatangani. Itu setiap mulai dari kelas 1 sudah bisa buat tanda tangan apa cap jempol Pak. Oh iya, cap jempol. Kalau kelas 2 ke atas sudah bisa tanda tangani. Tanda keyakinan kelas dididik ruang belajar yang mudah dilihat oleh seluruh warga kelas. Ya, itu semuanya ini sudah dibentuk ya di sekolah kita, sudah ada semuanya. Lanjut. Yang ke-8, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Guru penggerak membawa perubahan. Guru Ya, penggerak ini segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Yang stabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kan contoh kita menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kata-katanya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang menanyakan keyakinan. Oh ya, sekarang validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kami tujukan? Yang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Itu yang menanyakan keyakinan. Lanjut, kamu ingin menjadi seorang apa?
menstabilkan identitas. A. Melakukan pendekatan secara individual kepada murid yang bersangkutan. Yang kedua, mengobrol dengan santai dengan murid agar murid yang bersangkutan merasa nyaman untuk bercerita. Yang C, membangkitkan rasa percaya diri yang bersangkutan agar dia tidak rendah diri. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang A, berbuat salah itu manusiawi. Contohnya, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang C, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu prinsip membuat kesalahan. Gambaran yang dapat dilakukan sebagai seorang pendidik, Bapak dari tindakan yang salah menanyakan alasan atas perbuatan murid yang bersangkutan. Yang kedua, mencari alternatif solusi permasalahan. Berdasarkan prinsip setiap perilakunya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi padahal kamu bisa melakukan yang lebih itu untuk tidak kamu lakukan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting dan kamu lindungi, ya seperti tadi contohnya hukum tadi. Gambaran yang dapat dilakukan sebagai seorang pendidik menanyakan keyakinan, mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati. Setiap hari kita mengingatkan ya keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Menggali keinginan diri yang murid tersebut kehendaki. Yang ketiga, memberikan motivasi agar murid yang bersangkutan mencapai keinginan tersebut. Sebenarnya apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Yang B, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kiranya sudah selesai sampai sesi penutup, Bapak Ibu ya. Sebelum itu, itu adalah yang penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru itu memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian sesi berbagi hari ini ya. Ini tadi tetap semangat wujudkan budaya positif. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Untuk kali ini minta maju ke depan ya untuk foto bersama. Monggo Bapak Ibu, karena bapaknya masih keluar, Ibu. Sebelum kita tutup, ada pantun, ayo kita baca. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong jengkal. Saya ucapkan wassalamualaikum, semoga presentasi ini bermanfaat. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru pada kali ini telah menyaksikan
diseminasi berbagi praktek baik modul 1.4 budaya positif di SDN 1 Tambarrejo. Saya pribadi apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, tetap semangat, bergerak, menggerakkan. Jiwanya selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua